Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu liyubayyina lanal haqqo minal batil. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladzina salakuna ala minhajil qawim, amma ba'du. Netizen yang terhormat, alhamdulillah, pada hari ini kita umat Islam merayakan Hari Raya Idul Adha atau yang biasa kita sebut Hari Raya Korban. Dan kita juga tahu bahwa umat Islam pada Hari Raya Idul Adha, khususnya bagi yang mampu, disunatkan untuk memotong binatang korban. Bisa kambing, bisa sapi, bisa kerbau, bisa onta, menurut kemampuannya masing-masing. Yang penting binatang tersebut sudah memenuhi syarat atau layak untuk dijadikan sebagai binatang korban. Adapun waktu penyembelihan dimulai pada hari raya sampai berakhirnya hari Tasrek. Jadi tidak harus pas hari raya. Dan pada hari ini kita akan menyaksikan pemotongan binatang korban, seekor kambing yang tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil, akan tetapi yang penting sudah memenuhi syarat atau layak untuk dijadikan sebagai binatang korban. Kemudian binatang yang dijadikan sebagai korban itu boleh binatang jantan dan juga boleh binatang betina, tapi tentu yang lebih utama adalah binatang jantan. Berdasar pada hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Quraj, bahwa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ngalal hulami satani wa ngalal jariyati satun la yadurukum tukoronan kuna aunasan, yang artinya kurang lebih akikoh untuk anak laki-laki adalah 2 kambing dan untuk perempuan 1 kambing, baik berjenis kelamin jantan atau betina, tidak masalah. Sebenarnya hadis tersebut itu membahas tentang binatang untuk akikoh, akan tetapi Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab ini mengatakan, wa idza jaza dalika fil haqiqah bihadzal khobar dalang ala jawajihi fil udhiyah, yang artinya bahwa jika dalam hal akikoh saja diperbolehkan dengan landasan hadis tersebut, maka hal ini menunjukkan kebolehan untuk menggunakan hewan berjenis kelamin jantan maupun betina dalam korban. Jadi artinya tidak ada masalah berkorban itu dengan binatang jantan ataupun binatang atau hewan berjenis kelamin betina. Yang penting sudah memenuhi syarat dan layak dijadikan sebagai binatang korban. Kemudian yang kadang-kadang menjadi pertanyaan di masyarakat, bagaimana hukum orang yang berkorban karena nazar? Apakah boleh memakan dagingnya atau tidak? Sebagaimana kita ketahui bahwa ketika seseorang itu bernazar untuk berkorban, maka ia dan anggota keluarganya yang nafkahnya ditanggung olehnya itu diharamkan atau tidak diperbolehkan untuk memakan daging daripada binatang korban tersebut. Semuanya harus disedekahkan. Ini menurut ulama-ulama Syafi'iyah, ulama-ulama mazhab
Hanafi dan juga mayoritas ulama madhab Imam Hambali. Kemudian sebenarnya bagaimana ucapan atau kata-kata yang termasuk nazar? Sebagaimana kita ketahui bahwa ucapan yang bersifat nadar secara umum yang kita ketahui adalah seperti halnya seandainya seorang itu mengatakan, umpama saya diterima kerja maka gaji pertama saya akan saya berikan kambing untuk berkorban. Itu yang secara umum. Akan tetapi seandainya seseorang itu mengatakan saya akan ke pasar untuk membeli kambing untuk dijadikan sebagai binatang korban atau untuk berkorban, atau seandainya seseorang itu mengatakan kambing saya yang berwarna hitam ada corak putih akan saya jadikan korban seumpama. Ini juga sudah termasuk ucapan yang mengandung nazar atau ucapan yang bersifat nazar, seperti yang dikatakan oleh Imam Romli dalam Fatwa Romli. Beliau mengatakan bi anasatal madkoro tatasiru bilaftihil madkuri udhiyah Wakut salam bilkuhu nganha. Jadi menurut Imam Romli, kambing yang disebutkan di atas statusnya menjadi kambing korban disebabkan ucapan pemiliknya yang menegaskan bahwa itu untuk korban. Fayahrumu alaihi akluhu minal udhiyah wa al-wajibati, sehingga kepemilikan dia hilang, karena itu haram baginya untuk makan daging korban wajib. Ya karena memang korban yang dinadarkan itu hukumnya menjadi korban wajib, bukan sunat muakkad. Kemudian juga kadang-kadang timbul di masyarakat pertanyaan, apakah seseorang yang belum melaksanakan akikah itu boleh untuk melaksanakan korban? Mayoritas ulama itu memperbolehkan dengan alasan diantaranya adalah bahwa korban itu berdasar pada dalil Quran dan hadis, sementara akikah itu hanya berdasar pada dalil dari hadis. Dalil dari Quran tentang korban adalah fasholli lirabbika wanhar. Sementara kalau dari hadis seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim, salasun hunna alayya faraidu wa kunalakum tatawu al-witru wan nahru wa sholatu duha. Jadi baginda Nabi pernah mengatakan ada 3 hal yang bagi saya hukumnya wajib dan bagi kalian itu sunat, yaitu sholat witir, korban, dan juga sholat duha. Kemudian ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah, mangkana lahu sangatun walam yudohi fala yakrobana musolana, yang artinya kurang lebih barang siapa yang diberi keluasan rezeki oleh Allah kemudian dia tidak mau berkorban, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Dan ada banyak lagi hadis-hadis yang lain. Sementara hadis
yang menjadi dasar tentang akikoh. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Mangal Gulami Akikotun, yang artinya akikoh menyertai lahirnya seorang anak, atau hadis yang direwatkan oleh Imam Abu Dawud dari sumber riwayat Samurah bin Jundab, baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, kulu hulamin rohinatun bingakikotihi tutbahu nganku yoma sabingihi wayuhlaku wayusama, yang artinya tiap-tiap anak tergade dengan akikohnya yang disembelih untuknya pada hari ketujuh. Di hari itu ia dicukur rambutnya dan diberi nama. Dan ada juga hadis lewat Imam Abu Dawud dari sumber yang sama, yang redaksinya sebenarnya agak sama, bahwa baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, kullu hulamin murtahanun bingakikotihi tutbahu nganku yaumas sabingi wa yukhlaqu ra'suhu wa yusamma. Artinya setiap anak tergade dengan akikohnya yang disembelih untuknya pada hari ketujuh, dicukur rambutnya dan diberi nama. Netizen yang terhormat, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin saya sampaikan yang berkaitan dengan korban, tapi karena waktu terbatas, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.